sama Ali, aina Anas ya Ali, huwa fi kharij, huwa la'ibun. Ali di luar masjid lagi main. Kemudian Ali menawarkan diri, saya panggil dia. Kata Rasul, enggak usah, saya saja. Saat itu Anas sedang bermain panah-panahan dengan yang lain. Maka apa reaksi Nabi? Nabi bukan mengatakan, woi Anas. Nabi ikut bersama dengan Anas, kemudian memotivasi, irmu Bani Ismail, fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah keturunan Ismail, bapak moyangmu Ismail seorang pemanah. Ada Nabi setelah puas diajak, asami'tumul azan, kamu dengar azan enggak? Baru azan saja berkumandang, silakan sholat, setelah itu lanjutkan. Konsep kedua, kalau ingin menegur anak, terlibat dulu. Wah, asik lagi main game ya. Ini apa ini? Oh, ini ya. Oh, ini namanya apa? Bunda boleh percaya sebentar? Oke. Boleh azan dulu nak, kita main. Itu yang kedua. Konsep ini disebut mengeluarkan air dari kuping. Ada pernah kemasukan air? Gimana cara ngeluarin air dari kuping? Bukan kita korek-korek, masukkan dulu airnya, keluarkan lagi. Begitulah yang kedua. Yang ketiga, kalau anak itu dalam hal ini dia melakukan kesalahan, tak perlu dinasehati, cukup didoakan. Nabi itu mengajarkan nasihat dengan cara yang elegan. Caranya apa? Didoakan dengan singkat. Ada seorang anak namanya Rafi bin Amr al-Ghifari, mengambil kurma milik tetangga. Berngadulah orang ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Rafi mengambil kurma saya. Maka Rasulullah memanggil, ta'al antai Rafi, sini. Lima terminahlah, kenapa kau lempari kurma itu? Maka dijawab, aku lu ya Rasul, saya pengen makan buahnya, saya ingin bahasanya saya ingin makan buahnya. Maka Nabi mengatakan, la terminahlah wa kul mayaskutu fi asabiliha. Kemudian Rasulullah summa masarosahu, kemudian mendoakan, Allahumma asbi batna, ya Allah kenyangkanlah perut si anak ini. Atau dalam riwayat lain, ada seorang anak muda ingin berzina, maka Rasulullah mendoakan dengan kalimat, Allahumma tahhir qalbahu wa asin farjahu wa qfir dzanbahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya, jagalah kemaluannya, dan juga ampunilah dosanya. Maka kalau kita ingin menasihati anak itu, jangan begini, kamu tuh begini ya, cukup bilang gini, nak, boleh bunda doakan sebentar. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang rajin ibadahnya, jadikanlah anakku anak yang tertib sholatnya, dan jadikanlah anakku anak yang percaya diri. Amin. Selesai. Para ulama mengatakan kalau ingin mendoakan anak dan menasihatinya maksimal 3 pesan. 3. Kalau kelebihan, ntar anak fikir kita doanya dipikir tahlilan, kelamaan. Ya, amin, 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 ya gitu. Jadi cukup maksimal 3 saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, pertanyaannya masih banyak nih. Staylah kamu di rumahmu. Sebaik-baiknya tempat bagi wanita adalah di rumah. Maka kalau dia bilang, adakah si Nabi berkarir? Tidak ada, karena wanita kalau sudah berumah tangga, khidmat pertama di rumah. Sebagaimana kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita itu kepala bagi rumah suami. Wahia mas'ulatun an ra'iyatu fi baiti zaujiha. Dan dia di akhirat akan meminta pertanggungjawaban terhadap rumah suaminya. Maka kalau mengambil sirah istri Nabi, harus ambil dulu tentang hakikat dari tujuan dari penciptaan wanita oleh Allah, diantaranya bagaimana dia bertanggung jawab berada di rumah. Tapi kan ada istri Nabi yang berdagang, yang namanya Khadijah, itu sebelum nikah. Wanita kalau sudah menikah, tanggung jawabnya ke suami, maka tak punya kekhawatiran bagaimana rezekinya. Suami yang mengasih. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena Allah lebihkan dia atas yang lain, dan Allah berikan dia penafkahan atas yang lainnya. Jadi wanita itu dinafkahi. Kalaupun wanita mau bekerja, satu, pastikan Islam ridho. Yang kedua, anak-anak
sudah diurus karena ada kebutuhannya. Yang ketiga, pastikan juga itu bukan untuk cari uang, tapi cari berkah. Maksudnya ilmunya yang disebarkan. Jadi bukan bertanggung jawab, aduh mikirin hari ini buat cicil bulanannya gimana ya. Gak usah, itu tanggung jawab suami. Ya, itu tanggung jawab suami. Wanita itu membantu supaya keluarga itu jadi berkah. Jadi bekerja wanita apa? Membantu orang lain mendapatkan berkah keluarga itu. Jadi kalau dari istri-istri Nabi itu belum pernah kami baca ada istri Nabi yang dia berkarir dalam pengertian mencari duit. Tapi kalaupun berkhidmat untuk umat, semuanya berkhidmat untuk umat. Aisyah itu adalah gurunya para sahabat dalam ilmu hadis. Di antara muridnya adalah Urwah bin Zubair. Majelisnya diisi oleh para tabi'in yang ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi. Apakah Aisyah mengajar itu karena dia ingin supaya cari duit, supaya dia punya karir jenjang jadi seorang profesor? Tidak. Dia diamanahkan itu pun setelah baginda Nabi wafat. Setelah baginda Nabi wafat, Aisyah umur 18 tahun, tak boleh dinikahi karena istri Nabi, haram dinikahi sahabat jandanya, maka dia mengajar para sahabat. Jadi ngajarnya itu pun setelah tak menjadi istri Nabi. Jadi wanita itu selagi punya suami, berkhidmat sama suami, disitulah pintu surganya. Makanya inilah yang harus dicari dari seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tulis Ustaz, sudah kelihatan tulisannya panjang. Insyaallah. Saya persingkat. Izin bertanya Ustaz, sebagaimana kami orang tua yang punya anak pertama sama-sama stres ya, dengan stres mengasuh ya, hingga kemudian saat punya adik, papanya membanding-bandingkan dia dengan adiknya. Nah, bahkan sering menyalahkan dan tidak juga apa nih? Sering pukul maksudnya, mungkin berbuat kekerasan. Dan si kakak ini usianya kelas 2 SD. Sampai satu ketika si kakak ini stres, berteriak-teriak, menjerit, wah ini dramatis sekali, sampai bilang benci papa sebab perlakuan papanya. Nah, ini bagaimana kita menanggulanginya? Ya, pertama bertobatlah orang tua yang zalim terhadap anak, khususnya anak pertama. Di antara kezaliman anak pertama yang paling ringan yang paling ringan kezaliman terhadap anak pertama, yaitu orang tua selalu ngomong gini, ngalah ini bahasa kezaliman. Setiap anak punya hak. Kalau ingin ngajarkan berbagi juga bukan bahasa ngalah, maka ini menebarkan kebencian. Kenapa? Karena kehadiran adik adalah maka aku jadi dibenci, aku jadi jauhkan, aku disuruh mengalah. Semua anak itu memiliki hak yang tak boleh dikurangi, 100% no diskon. Apa yang mereka dapatkan? Hak kasih sayang. Kalau kita memperlakukan kakak seperti ini, adik begitu. Adik merampas barang kakak, tegur. Adik itu barang kakak. Supaya apa? Adik pun belajar menghargai orang lain. Kenapa kakak harus dilindungi haknya? Supaya kalau dewasa, dia bisa jadi kakak yang percaya diri. Beberapa riset dari SMK dan Buah Hati, guru kami menyebutkan anak pertama seringkali prestasinya seringkali hancur, pendidikannya seringkali tidak selesai karena konsep orang tua yang mengajarkan ngalah. Padahal bukan ngalah, yang diajarkan harusnya tanggung jawab. Ngalah itu membuat dia kalau diambil barang sama temannya dia tak berani membela. Yang dilakukan adalah ya sudah lah, ambillah daripada ribut. Ini tak boleh, ini sesuatu yang akan merusak. Maka yang pertama, kalau dibiarkan kebencian ini akan berujung kepada kerugian bagi orang tua. Ingat, di antara hal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah hak-hak anak yang tak diberikan. Di antaranya hak keadilan, hak kasih sayang. Kalau sampai anak membenci, dampak yang pertama selain dia tak mau berkhidmat kepada orang tuanya, maka dia akan berujung kepada perilaku. Ingat, kebencian kepada ayah rentan membuat anak laki-laki jadi gay.
Beberapa G yang kami temui itu kalau ditanya kenapa kamu jadi G, jadi lelaki bertulang lunak atau lelaki presto, tahu lelaki presto bertulang lunak, jawabannya karena benci sama ayah. Mengerikan sekali. Maka kalau ini terjadi, istri mengingatkan ayah, anak ini akan dihisap, maka kita akan dihisap setiap kelakuan anak kita. Mari kita benahi, mari kita perbaiki. Kalau kebencian ini karena bisa jadi masalah aku dan kamu belum beres, yuk kita selesaikan. Mungkin aku yang salah, mungkin waktu hamilnya itu aku ada suami yang menyalahkan kelahiran anak pertama itu sebagai masalah. Bisa jadi satu, anak pertama lahir tak sesuai harapan. Kupikir dia jadi putih seperti aku, malah hitam. Kuharap dia bisa hidung mancung, malah pesek. Tak sesuai harapan, benci. Jangan sampai membenci apa yang telah Allah tetapkan. Yang kedua, bisa jadi istri setelah lahiran nifas tak mau melayani suami. Mungkin dia sakit, khawatir di bagian rahimnya terkoyak, maka setiap suami ngajak berhubungan, ntar mas, ntar bang, ntar, maka suami mengatakan nih gara-gara lahiran nih. Maka bagi istri pun mengevaluasi, apakah ada kebencianmu kepada anak itu karena peran aku. Ayo kita selesaikan. Maka ajaklah setiap anak harus basuh lukanya selagi masih umur kelas 2 SD. Kalau sudah remaja, banyak predator atau penjahat yang mengincar anak-anak ini. Maka istighfar, mengampunlah kepada Allah, bantu anak untuk mendapatkan kasih sayang seperti kita memperlakukan anak yang nomor 2. Demikian anak pertama wajib mendapatkan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ketika kita sudah membuat keluarga yang kondusif, yang anti stres, ya bahagia, tapi bagaimana cara kita menjaga lingkungan supaya tidak terpengaruh ketika keluar dari rumah? Di antara kisah Quran yang menjadi pelajaran adalah kisah Yusuf yang keluar dari negeri Mesir, keluar dari negeri Syam. Dia terdampar di negeri Mesir, di mana dia diasuh oleh seorang perempuan yang mencintai dia dan akhirnya mengajak mesum. Allah berfirman surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu yaitu Zulaikha terus-terusan menggoda Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun nafsunya naik juga, dia bergairah juga digoda oleh Zulaikha. Laula ar'a burhana rabbih, sekiranya Allah tak kasih petunjuk yang menjaganya, maka Yusuf bisa saja terkena jebakan syahwat dari Zulaikha. Kisah ini masyhur, kita sudah tahu. Yusuf digoda di ruangan sepi, dikunci oleh wanita cantik namanya Zulaikha. Tapi Yusuf berhasil keluar. Di antaranya Allah kasih petunjuk. Bagaimana cara Allah memberi petunjuk? Ulama bernama Syekh Amin As-Sinkiti, penulis kitab Adwaul Bayan, menuliskan jalur riwayat dari beberapa ulama. Apa maksud ayat ini? Yang pertama kata Imam Mujahid, ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Tiba-tiba Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Waktu diajak berbuat mesum, tiba-tiba ayah, kaget dia, hampir saja. Ayahnya melakukan apa? Wajah ayahnya ada di Mesir dan Yusuf ayahnya ada di Palestina, Yusuf ada di Mesir. Ayahnya hadir wajahnya saja. Belum ada teknologi WA, belum ada teknologi video call, wajahnya hadir. Kemudian ulama semisal Muhammad bin Sirin menceritakan ayahnya hadir sambil menasihati. Maka kalau Yaquban adalah sebuah ini, nampak wajah ayahnya menggigit jari jemarinya saking geramnya. Wa huwa yaqulu lahu, dan dia berkata di tengah Yusuf yang sedang tergoda, apa kata ayahnya? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Khalil Rahman ismuka matubun fil anbiya wa tamal amal subah. Yusuf, engkau keturunan Yaqub, engkau keturunan Ishaq, engkau keturunan Ibrahim, kekasih Allah Maha Rahman. Namamu tercatat di antara para nabi. Kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Begitu melihat wajah ayahnya dan nasihatnya, Yusuf langsung tersadar.
aku nggak boleh memperkenalkan diriku, maka dia lari dan resikonya jadi fitnah. Dia dianggap memperkosa Zulaikha. Tapi kisah ini menjadikan pelajaran. Kata Aminah Simpiti, anak yang dekat dengan ayahnya maka tidak mudah tergoda saat berada di dunia luar. Di antara yang dia pegang adalah kalau di luar, kata ayahku, kata papa. Anak yang gampang tergoda itu tak dekat dengan ayah. Anak yang dekat dengan ayah, mengidolakan ayahnya. Maaf, saya ngasih contoh mungkin tak suka, tapi ini kasih contoh. Temannya ngajak rokok nih. Maaf ya, saya nggak merokok. Sekali saja, enggak merokok. Sekali saja, enggak. Nih cobalah rokok, enggak. Kata kawannya, dasar kamu bencong. Enggak, kata ayahku justru bencong banyak merokok. Jangan marah. Kata ayahku, kata papaku, bencong banyak merokok. Dia tak merokok karena ingat kata papa. Mengapa anak-anak zaman now mudah sekali diajak kawannya? Karena papanya kata-katanya tak menghujam dalam hatinya. Maka kalau saya ditanya, apa yang buat anak-anak kalau keluar bisa terjaga? Jadilah ayah yang dirindukan. Bacalah buku Father Man 1. Itu insya Allah. Wallahualam.